serta tim pembina penilai lomba desa kelurahan Kabupaten Gianyar yang dia hormati, teman-teman tim penilai pembina lomba desa kelurahan tingkat Provinsi Bali yang juga yang hormati. Jadi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi, karena atas asung kerta nugrahonya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tahapan terakhir dalam penilaian lomba desa tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Matur semua niki Pak Mekel sudah memenuhi undangan kami terkait dengan kegiatan pada siang hari ini. Secara teknis terkait dengan tahapan tanya jawab pemaparan niki akan dipandu oleh tim khususnya yang dimoderasi oleh D. Agus Numan Asike. Waktu dia persilakan. Mohon izin, Kabit. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Mohon izin Bapak Ibu tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, Bapak Kadis PMD Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Bapak Kabit Pemdes beserta jajaran, Bapak Camat Ubud beserta jajaran, Pak Bekal Pelihatan beserta jajaran, yang mohon izin hari ini untuk memoderasi sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Dapat kami sampaikan bahwa video yang Pak Mekel sampaikan pada kami sudah kami tonton. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab ini, saya akan bacakan tata tertib tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit, dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Nanti akan muncul timer di layar, mohon diperhatikan waktunya. Yang ketiga, tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh Pak Mekel. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh perbekal dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Kelima, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Sampun jelas? Nggih, sampun, Pak Man. Sing semua. Nih, jika sudah jelas, akan saya bacakan 3 pertanyaan utama. Pertanyaan nomor 1. Dalam memenuhi pendidikan untuk masyarakat Pelihatan, Desa Pelihatan telah mengadakan SMP Negeri 4 Ubud dengan pembelian lahan dan gedung dari Yayasan Pegri. Bagaimana dasar pertimbangan beban pembiayaan pelunasan gedung tersebut menjadi beban desa adat? Di mana letak peran pemerintah kabupaten sebagai pemilik kewenangan penyediaan pendidikan SD dan SMP? Berapa sharing dana APBD untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut? Sekali lagi saya ulangi, dalam memenuhi pendidikan untuk masyarakat Pelihatan, Desa Pelihatan telah mengadakan SMP Negeri 4 Ubud dengan pembelian lahan dan gedung dari Yayasan Pegri. Bagaimana dasar pertimbangan beban pembiayaan pelunasan gedung tersebut menjadi beban desa adat? Di mana letak peran pemerintah kabupaten sebagai pemilik kewenangan
penyediaan pendidikan SD dan SMP. Berapa sharing dana APBD untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut? Pertanyaan nomor 2. Desa Pliatan merupakan salah satu sentra pariwisata. Bagaimana peran BUM Desa dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Pliatan? Sekali lagi saya ulangi. Desa Pliatan merupakan salah satu sentra pariwisata. Bagaimana peran BUM Desa dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Pliatan? Pertanyaan nomor 3. Bagaimana strategi pemerintah Desa Pliatan untuk keberhasilan pelaksanaan Posyandu Jiwa? Apakah kader Posyandu melaksanakan kunjungan rumah setiap bulan? Sekali lagi saya ulangi. Bagaimana strategi pemerintah Desa Pliatan untuk keberhasilan pelaksanaan Posyandu Jiwa? Apakah kader Posyandu melaksanakan kunjungan rumah setiap bulan? Sampun jelas Pak Mokal? Sampun. Nggih, nggih, Sudah siap? nggih. Teman-teman ada kunjungan ke rumah ya, yang dimaksud ya. Baik. Nggih, sampun Pak Man Suksomo selaku moderator, sampun terangkum semua. Jika sudah siap, kami persilahkan Pak Mokal. Pak Mokal izin. Nggih. Mic-nya coba tes dulu, agak mengecil tadi suaranya. 1, 2, 3. Oh, nggih, seperti ini, nggih. Nggih, siap. Nggih, jika sudah siap, kami persilahkan Pak Mokal memberikan jawaban atau tanggapan mulai dari sekarang, waktu dimulai. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu bagi Pak Ngurah selaku ketua tim penilai lomba desa kesadangan untuk tim Salang Samiring Provinsi. Jadi Suksomo sampun wonten 3 pertanyaan sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi yang pertama ditang langsung biar tidak kenan, dan tidak membuang waktu, kita jawab di sisi pendidikan dulu. Sesuai dengan apa yang kita rancang di Desa Pliatan, latar belakangnya banyak peniki. Jadi pertama karena kesusahan kita sistem zona yang ada di Kecamatan Lubut, jadi Desa Pliatan sudah hampir 2 tahun nih kesusahan anak-anak kita mencari sekolah. Di 2 tahun terakhir termasuk yang di 2020, 2021, 2022 dan seterusnya. Nah, puncaknya adalah di 2022 dari 200 sekian anak SD yang tamat di Desa Pliatan pada saat itu hanya 1 yang diterima di SMP Negeri Ubud. Nah, itulah latar belakang kami yang pertama kenapa kami bertekad di Desa Pliatan untuk membentuk sebuah sekolah menengah pertama dan sekolah negeri maksud kami, dan respon itu di masyarakat sangat tinggi. Jadi kita pakai sebagai sebuah inovasi di bidang pendidikan. Yang pertama yang kita lakukan adalah pendekatan kepada Yayasan SMP PGRI Ubud pada saat Nike, karena kita ketahui itulah salah satu lahan dan salah satu tempat yang bisa kita pakai sebagai jawaban atas inovasi yang akan kita lakukan. Nah, pada saat nikah kita sepakati bahwasannya pembelian tanah SMP dengan proses yang sangat panjang, prosesnya sangat panjang, dalam artian biarpun dalam waktu setahun nikah sampun selesai, tetapi prosesnya hampir setiap hari, setiap jam kita khusus berbicara itu saja. Kita mencari ketua yayasan PGRI, kita mendekati ini, kita mendekati itu dan sebagainya. Akhirnya kita sepakati, kita mengadakan negosiasi dan yayasan setuju untuk merelakan tanahnya untuk dibeli oleh Desa Pliatan menjadi sekolah SMP Negeri 4. Dengan catatan pada saat Nike, ya salah satu orang yayasan menyatakan bahwasanya bangunan bisa dicicil awalnya. Dan pencicilan itu pun tidak mematok dengan harga sekian, dalam artian bisa selesai cicilannya sampai saya selaku Yayasan PGRI sampun dirong telu katanya, sudah sampai meninggal, mungkin sampai anaknya atau cucunya sekolah, tidak ada beban dari pemerintah untuk membayar utang lunas segera.
Dengan dasar itu kita berani kita beli tanah dan bangunannya. Karena aset ini yang serahkan ke desa adat, ya lebih memudahkan kita untuk berkoordinasi dan sebagainya. Jadi bangunan ini kita bagi dua, bangunannya dicicil oleh desa adat dan tanahnya kita selesaikan ring desa dinas. Nah di desa adat pada saat ini sepakat di desa adat untuk mencicil bangunan itu. Bentuknya seperti apa yang Tiang sampaikan tadi. Jadi kalau memang itu 10 juta per tahun tidak apa-apa. 15 juta per tahun tidak apa-apa. Yang jelas ada uang untuk ke pemilik bangunan yang notabene ini ke orang lokal Riki. Beliau seorang pengusaha, beliau seorang betul-betul memberikan banyak dukungan kepada kami ring pendidikan. Beliau secara logo sebenarnya menyerahkan nih ke bangunannya dengan cicilan yang sangat-sangat ringan. Baru kemarin Tiang sudah selesai rapat dengan komite, ya dengan komite sekolah. Ini sudah berjalan, ini kelas satunya. Jadi beliau pun sudah menyatakan hal seperti itu, jangan menjadi beban. Walaupun statusnya mutang, tapi tidak akan menjadi beban di desa adat. Itu yang pertama yang kata kunci yang kita terima. Nah kedua, kemarin kita sudah sepakati kemungkinan kita akan sisihkan dari dana adat, dia akan disisihkan mungkin dari sisa LPD, bukan sisa LPD, dari keuntungan LPD yang per tahun itu akan dipakai nyicil ring sekolah. Itu jadi kita tidak akan membebankan anak, sekali lagi kita tidak akan mencoba membebankan anak untuk membayar uang bangunan. Itu yang penting kata kunci yang kita sampaikan ring Bapak. Mungkin itu Dumun, mungkin ada tambahan nantinya yang serahkan Dumun mungkin karena ini pertanyaannya ke pemerintah karena yang lihat juga ada bangunan dari Pemda dukungannya sangat kuat sekali, sangat tinggi sekali sehingga SMP ini bisa berdiri. Tanpa ada dukungan pemerintah Gianyar yang yakin kita akan kesusahan, apalagi responnya Pak Bupati cepat pada saat ini dan sampai dalam waktu 6 bulan SK keluar dan anak-anak bisa mulai sekolah di sana. Saya kira dengan Dumun, yang Titiang, silakan mungkin Titiang serahkan Dumun ring dinas karena ini berkaitan dengan pertanyaannya ke Pemkab. Silakan. Terima kasih Pak Mekel yang Tiang hormati, Ketua Tim Pak Ngurah Haryo beserta jajarannya terkait dengan tambahan jawaban terkait kebijakan pendirian SMP 4 Ubud ini. Yang jelas pemerintah Kabupaten Gianyar pasti ya ada sharing terkait dengan komitmen dalam pendirian SMP Negeri 4 ini. Pertama ada pembangunan gedung, mungkin nilainya di atas miliaran, kemudian terkait dengan adanya penyiapan tenaga pendidik yang mungkin sudah sumber dananya dari APBD Kabupaten Gianyar. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan, yang jelas terkait dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Gianyar sangat besar untuk pendirian SMP Negeri 4 Ubud, di mana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mekel tadi, bahwa Desa Peliatan dari segi zonasi memang agak kesulitan, di Ubud tidak masuk, kemudian di SMP 3 Lot Tulus juga tidak masuk, sehingga keluhan masyarakat terkait dengan tidak tercovernya anak-anak di Peliatan untuk masuk SMP dengan kebijakan inovasi Pak Mekel untuk pendirian SMP 4 itu sudah luar biasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, waktu dia yang kembalikan ke Pak Mekel untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Baik, saya tambahkan sedikit Pak Man untuk pertanyaan dari sekolah. Jadi ini adalah salah satu bentuk sinergitas. Ketika pertanyaan kenapa adat yang menyelesaikan masalah bangunan. Inilah salah satu bentuk sinergitas yang kita lakukan di Desa Peliatan. Peran desa adat, peran desa dinas memiliki peran yang sama di masyarakat. Jadi peran desa dinas ada, peran desa adatnya ada. Inilah salah satu bentuk sinergitas yang kita lakukan di desa adat. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa penyelesaiannya ring desa adat? Karena di desa dinas sudah dana yang ada di LPD sebagai akhir tahun itulah yang dipakai sebagai pembayaran bangunannya. Karena tanahnya sudah di desa dinas. Bangunannya itulah yang dipakai dari desa adat. Saya kira demikian Dumun pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan akan berbanyak keluar dari ini.
Ya mungkin tiang ke pertanyaan kedua dulu. Nanti mudah-mudahan di 40 menit ini ke wenten sisa waktu nanti akan ditambahkan oleh ketua BPD dan sebagainya. Silakan ketua BPD mempersiapkan jawaban yang lain. Baik. Untuk pertanyaan kedua, Desa Peliatan, peran BUMDes. Peran BUMDes tentang pariwisata. Saya kira kalau kita ngomongin pariwisata, sampun pun sungmanang sayo malih kan nggih. Artinya di Desa Peliatan peran pariwisata sangat tinggi. Jadi semua sektor kehidupan masyarakat yang bilang hampir 80% tergantung link pariwisata. Gitu yang tersebut malih Pak Man dan tim sudah turun ke lapangan kemarin bagaimana kita mencoba membangun dan sebagainya. Di mana peran BUMDes? Peran BUMDes banyak. Satu, mereka di bidang kebersihan. Mereka lah yang melakukan semua kebersihan ring desa. Dalam artian bukan berarti gotong royong ditinggalkan, dalam artian proses sampah yang ada di Desa Peliatan yang dikelola oleh BUMDes, itu salah satu bentuk daripada yang yakin semuanya tahu kalau desa niki kotor, masih kotor jelas tentu pariwisatanya akan hilang. Jika salah satu bentuk tanggung jawabnya BUMDes menjaga, meningkatkan pariwisata di desa. Ini salah satunya. Kedua, wenten pengelolaan pasar yang kita sebut dengan pasar kuliner. Ring pasar kuliner nih semua bentuk makanan, ya, makanan khas Desa Peliatan yang bersinergi dengan pariwisata juga tentunya. Nika kita jual nika. Jadi masyarakat yang boleh menjual di pasar kuliner adalah masyarakat yang memang ber-KTP Peliatan. Nah dalam artian jadi masyarakat kami yang menjual nika adalah memang ingin menarik pariwisata dari sisi kulinernya. Selain dari sisi sudah seni ada, tapi bentuk bangunan homestay dan sebagainya. Dari sisi kulinernya juga ada di sana. Ikan kan salah satu bentuk kekuatan BUMDes untuk menjaga pariwisata ring desa. Ini yang sampaikan yang pertama pasar. Dan yang ketiga, strategi pelaksanaan kebersihan, pelaksanaan keberhasilan posyandu jiwa. Posyandu jiwa. Niki salah satu inovasi mungkin akan susah dan berat sekali diterima. Sebagai guyon, kita pertanyaannya banyak yang disampaikan seperti Pak Man sebelum lomba niki. Banyak masyarakat yang bertanya, kok di Desa Peliatan wenten posyandu jiwa. Tapi kalau pertanyaannya tanda kutip ya, tanda kutip kalau pertanyaannya niki kenen, tapi niki guyon. Jawabannya guyon adalah nih karena perbekalnya tamatan Bangli kan kocak nih. Jadi bentuklah posyandu jiwa. Tapi nika guyon nika. Jadi posyandu jiwa nika peniki Pak Man. Jadi kadar kita bentuk Pak Man mungkin sudah lihat yang kemarin nika kebetulan pada saat pemaparan verifikasi lapangan kebetulan kita lagi ada kegiatan posyandu untuk posyandu jiwa. Nah, pada saat nika yang baju merah nika semua itu adalah kader. Ada 10 kader dari masing-masing banjar. Kader satu orang dari masing-masing banjar, nika kita sebut dengan kader posyandu jiwa. Mereka kita latih, mereka kita train, nika sampun kerjasama dengan Puskesmas, kerjasama dengan Rumah Sakit Bangli, kerjasama dengan Yayasan Ibu Loh Ketut Suryani, Profesor Loh Ketut Suryani. Salah satu anaknya kenapa yang sampai dapat sertifikat dari Loh Ketut Suryani. Dan yang paling penting ini adalah kerjasama yang kami lakukan, bukan bentuk kerjasama, kunjungan yang kita sering dilakukan oleh orang-orang asing, terutama yang di Amerika, kalau nggak salah nih Erickson Institute yang ada di California, Nika sangat mendukung kegiatan kami sehingga sertifikat dikeluarkan oleh mereka. Nika yang pertama dulu. Yang kedua pelaksanaannya seperti apa? Ada 2 kategori yang kita kategorikan sakitnya posyandu niki. Yang kategori berat nika yang termasuk yang bawa barang, yang di jalanan, yang emosi, itu kita kunjungi. Sekali lagi, nika kita kunjungi ke rumahnya dengan mengajak kader di masing banjar nika sareng dengan dokter psikiatrisnya. Itu kita kunjungi ke rumahnya. Tetapi kalau ada pasien kita yang tidak berat dalam kategori mereka ringan menurut versinya posyandu jiwa, nika yang ada nika kategori ringan dan ada kategori berat. Yang ringan nika diajak sama keluarganya ke posyandu yang kita lakukan di Poskesdes Desa Peliatan. Sekali lagi, Poskesdes bukan Pustu. Poskesdes Desa Peliatan adalah miliknya Desa Peliatan. Poskesdes Desa Peliatan.
pos kesehatan desa, bukan Pusdut yang tegaskan melalui pisan. Nah, di sanalah mereka diperiksa, di Poskesdes kita diperiksa bagi pasien yang kategori ringan. Di sana sudah lihat, Pak Man sudah lihat sendiri, ada dokter, ada bidan, kerjasama dengan puskesmas, dan sebagainya. Treatment sudah sedemikian rupa, ada meja 1, meja 2, sampai meja 7 di posyandu jiwanya. Nikah sistem seperti posyandu balita. Tetapi sudah tentu tidak memeriksa balita, tapi memeriksa para penyandang pasien yang mengalami gangguan jiwa. Itu yang bisa yang terangkan Dumun, niki baru 20 menit niki turun ya, baru berarti masih lagi 20 menit, 26 menit. Itu Dumun yang sampaikan jawaban seperti itu, karena masih ada waktu, dia akan coba dari Ketua BPD mungkin ada tambahan Dumun khusus dari 3 pertanyaan niki, silakan. Terima kasih Bapak Berbekal. Izin Niki, jadi yang dari Ketua BPD menambah sedikit. Pertama untuk pendirian SMP Negeri 4 Ubud Niki. Jadi seperti diuraikan tadi setelah panjang lebar ya. Jadi kita mendapat tambahan dana juga pemerintah Kabupaten Gianyar ya. Jadi telah menganggarkan 2,7 miliar ya untuk pembangunan lobi SMP ini. Ini sudah terrealisasi, sudah dilaksanakan pembangunannya. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan ya. Jadi ada peran kabupaten, Pak Bupati yang besar sekali. Kemungkinan untuk program-program selanjutnya untuk bangun gedung ini akan ditindaklanjut lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ketua BPD. Sampun memberikan jawaban tambahan. Mungkin Jero Klian, kebetulan niki sami Pak Man. Sami Jero Klian hadir, tapi mereka di depan tiang. Anggota BPD sami hadir niki. Jero sami bentar tambahan malah pas. Pas, nggih sampun pas kocap untuk 3 pertanyaan pertama. Kalau ada pertanyaan lain dengan senang hati kami mencoba jawab. Terima kasih Pak Man. Terima kasih Pak Mokal. Kita lanjutkan dengan tanggapan dari tim provinsi. Silakan Pak Wayan Darmo. Pendirian SMP 4 Ubud. Begini Pak Mekal, karena aset Nike kan Pak Mekal tadi cerita bahwa itu milik desa dinas, aset tanah. Benar tuh yang Pak Mekal? Ya, pas. Ampun, yang dengar, Oke. yang dengar. Karena memang Nike masih milik desa dinas, karena Niki bentuknya SMP 4 negeri, yang Tian tanyakan bagaimana tata cara pemberian bantuan, bentuk bantuan dari pemerintah kabupaten ke SMP 4 Niki. Karena kan Niki satu, asetnya belum aset kabupaten, Niki satu. Terus yang kedua, bentuk bantuannya napi, apakah hibah, apakah dia bentuknya bansos atau bentuknya BKK. Terus yang ketiga, dalam pembiayaan Nike kan harusnya wenten Niki Pak Mekal, sebelum dia berbentuk negeri, pelepasan dari yayasan. Apakah Nike sudah dilepas bentuknya dari yayasan ke Dinas Pendidikan? Mungkin Nike dulu Pak Mekal, tanggapan untuk SMP 4, SMP Negeri 4 Ubud. Oke, silakan Pak Mokal untuk ditanggapi. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus Niki. Pertama begini, kebetulan Niki Winton juga salah satu daripada klien yang Niki sebagai mungkin menjadi komite juga sebagai penggagas di SMP Negeri 4. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Tapi yang jelas Niki, jadi hak guna pakainya Nike sudah berupa bentuk form yang kita serahkan ke Pemda. Dalam artian Pemda sudah memiliki hak guna pakai atas bangunan dan tanah di SMP Negeri 4 nih Kak. Itu sudah kita serahkan. Begitu Pak ya? Nih, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan itulah pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan untuk SMP Negeri 4 nih. Yang pertama. Yang kedua, bentuk dipertanyakan tadi napi mantan. Dana bos sudah masuk Pak.
dana BOS sampun masuk. Terus yang lagi pada pada intinya dana BOS sampun masuk Pak ke SMP kita. Jadi itu mencirikan bahwasannya memang pemerintah dalam hal niki Pemda Kabupaten Gianyar sudah mengakui dan sudah menyatakan sah keberadaan SMP niki. Sekarang nikah Pak Man. Atas tanggapannya. Ada yang mau ditambahkan boleh? Cukup Pak Ukal? Gurunya pun api? Gurunya pun gurunya Marsiki nikah salah satu gininya dari bantuan pemerintah juga yang dulunya adalah guru swasta SMP PGRI. Nikah setelah dinyatakan negeri sudah menjadi guru GTT. Oke. Tabun. Oke, kalau sudah mungkin bisa kita lanjutkan ke tanggapan berikutnya nih. Tadi disampaikan bahwa salah satu dukungan dari Posyandu Jiwa adalah adanya pemberian sertifikat dari California, betul nih? Terkait Posyandu Jiwa, betul? Betul. Nggih. Mungkin ada bisa dijelaskan jenis-jenis mungkin selain sertifikat nih dari California nih ada diberikan CSR kah atau bantuan pelatihan kah atau hal-hal lain yang bersifat program atau seperti apa selain pada sertifikat tersebut. Terima kasih. Baik, sudah bisa dijawab Pak Man. Maaf. Oke. Baik, terima kasih. Jadi Posyandu Jiwa puniki mungkin karena didengar aneh sama mereka. Jadi niki hubungannya dengan Ibu Profesor Leketut Suryani juga. Jadi setiap ada kunjungan ke beliau diarahkanlah ke Desa Pelihatan kunjungannya. Dan mereka sendiri mengapresiasi, jadi bentuk apresiasi niki berupa sertifikat. Tetapi kita sudah mencoba menjajaki lebih jauh. Mudah-mudahan nanti tidak hanya bantuan dari Amerika niki mantan yang yang sertifikat mantan, kita harapkan juga ada pelatihan yang lebih berkualitas lah dan sebagainya. Nah itu harapan kita. Tapi sampai sekarang karena apresiasi mereka tinggi, yang kita dapatkan berupa sertifikat. Dana CSA dan sebagainya belum sama sekali. Tetapi sepertinya arah ke sana sudah ada. Karena ini kan baru, kalau nggak salah Posyandu Jiwa baru 2 tahun ya. Bu Yanti baru 2 tahun. Baru 2 tahun Pak Man. Jadi kebetulan Diki juga salah satu kader dan Dinas Kesehatan kita yang Desa Pelihatan hadir. Jadi beliau yang tahu, jadi Posyandu Jiwa Niki baru sekitar 2 tahun. Jadi seperti yang disampaikan tadi, baru berupa sertifikat. Demikian Pak Man. Terima kasih. Sudah 3 pertanyaan tadi ditanggapi dan sudah ada timbal balik. Kami akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Salah satu unit usaha BUMDesa yaitu pengelolaan sampah. Tadi sudah Pak Mokal jelaskan juga menjadi salah satu dukungan pariwisata dari BUMDes. Mohon dijelaskan Pak Mokal, bagaimana mekanisme pengelolaan sampah di Desa Pelihatan, kemudian dari mana saja sumber dana untuk operasional pengelolaan sampah tersebut. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Yang pertama masalah sampah. Di Desa Pelihatan unik, besok tanggal 14 kita dinilai oleh BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah, tentang gerakan 1 juta biopori di Desa Pelihatan. Ini besok tanggal 14, ini provinsi yang menilai. Kita lolos di Gianyar, di BRIDA Gianyar, besok di BRIDA Provinsi tanggal 14 mereka klarifikasi lapangan. Seharusnya tanggal 28, tapi karena dia harus ke Jakarta mengikuti Paralegal Justice, jadi acara penilaian klarifikasi lapangan untuk 1 juta biopori diundur. Nah, selain sampah, selain BUMDes yang mengelola sampah, secara kedinasan, secara bersama klien kepala kewilayahan Sami,
kita menggerakkan namanya gerakan sejuta biopori. Nih, jadi di masing-masing rumah awalnya kita pancing mereka dengan 5 lubang biopori secara gratis. Sampai di tahun 2020 kita masih bernama gerakan 1000 biopori. Tapi karena respon tinggi di 2021 sudah menjadi gerakan sejuta biopori. Nah, biopori yang selama ini kita ketahui adalah peresapan air hujan. Tetapi di Desa Peliatan kita jadikan dualisme jauh sebelum TPS 3R keluar niki, kita sudah lakukan seperti ini. Jadi gerakan biopori ini tidak hanya peresapan air, tetapi juga untuk kita membuang sampah, gitu lah istilahnya, di biopori itu sendiri. Karena di biopori ini sampah itu bisa diangkat lagi menjadi pupuk. Itu konsepnya sama dengan TPS 3R. Cuman di biopori ini jauh nilainya lebih rendah dan masyarakat jauh merasakan penyelesaian masalah pada sumbernya. Jadi di masyarakat ini langsung masuk ke lubang biopori, tidak lagi kemana. Untuk organik yang sampaikan, untuk organik. Jadi sampah organik di Desa Peliatan, sampah organik Desa Peliatan kita selesaikan lewat gerakan sejuta biopori. Niki apresiasi sudah banyak, sudah ada salah satunya yang sampaikan tadi. Yang pertama dulu. Yang kedua, sekarang selain gerakan sejuta biopori, planter bag dari PKK Desa Peliatan. Niko menggerakkan sudah 1050 buah planter bag yang nantinya akan diisi sampah oleh masyarakat kami. Masyarakat tanda kutip sampah organiknya ya. Niko akan diisi sampah dan itulah yang akan dipakai untuk menanam tanaman. Jadi gerakan planter bag, gerakan sejuta biopori itu yang ada di Desa Peliatan. Nah, TPS 3R memang tidak ada. Satu, karena lahan. Terus terang, kami sudah sampaikan juga ke provinsi, ke dinas PUPR, kalau nggak salah, ke aset ya. Ini ke aset, karena memang tidak ada tanah di Desa Peliatan, jadi kita menyerah. Untuk TPS 3R kita tidak ada, tetapi kami jawab dengan gerakan sejuta biopori. Dan justru itu yang sekarang mendapat apresiasi, maaf, kita tidak menggurui, sudah kita bisa buktikan TPS 3R seperti apa dan bagaimana. Tapi mudah-mudahan gerakan biopori niki berkembang, mudah-mudahan betul-betul masyarakat tidak hanya di Peliatan, di seluruh Bali, di seluruh Indonesia bisa melakukan gerakan biopori. Mungkin nanti akan kita, setelah di Brida, kita akan ganti namanya, tidak hanya gerakan biopori disebut dengan biokompos. Nah, ini perubahannya nantinya. Itu salah satu gerakan yang kami lakukan di Peliatan untuk penanganan sampah organik. Residu masih keluar. Tetapi kalau pertanyaannya adalah, adakah masyarakat bisa kita buktikan dengan zero sampah keluar? Jawabnya ada, tapi tidak semua. Ada masyarakat yang tidak mengeluarkan sampah sama sekali. Plastik, pertanyaannya adalah jawabannya adalah bank sampah sarang pemulung. Itu di plastiknya. Jadi di sana ada nilai ekonomi di sana untuk plastiknya. Nah, gerakan sejuta biopori ini suatu saat nanti akan kita lagi menggerakkan sistem SMS namanya. Sistem mobile system yang sudah pernah sampaikan. Pada saat masyarakat ini menutup lubang biopori, akan muncul di fitur kami kapan niki bisa dipanen, biopori Anda bisa dipanen menjadi pupuk, dan pupuk itu bisa dijual. Dan selanjutnya niki ada gerakan BUMDes nantinya dan sebagainya. Niki masih dalam rancangan, tetapi gerakan biopori sudah berjalan. Saya kira demikian jawaban untuk penanganan sampah di Peliatan. Terima kasih. Sampun. Biaya, maaf nih. Untuk biaya, jadi ada ring APBDes, ring perencanaan, Pak Yan, perencanaan APBDes untuk gerakan sejuta biopori ada, planter bag ada, apa lagi yang gini, tinggal ini motor listrik. Ya, ada 3 jenis di lingkungan ini untuk jawaban ada napitan di APBDes kita untuk pelaksanaan ini. Oke, terima kasih. Bisa yang benar Pak. Bisa di kira-kira berapa gini di APBDes? Bisa ditunjukkan? Oh.
Ini nggak bisa di share screen ya, Pak Man? Kita punya data semua, maunya yang share screen langsung. Tidak perlu Pak Okal. Oke, Nan. Nggih. Sekitar 40 juta kalau nggak Data salah. kan Nika sudah di- kami pegang. Oh, nggih, nggih. Ya udah. Nggih. Nggih. Yang jelas sampun masuk di APBDes. Nggih, silakan. Nggih. Terima kasih atas jawabannya Pak Mokal. Mungkin sedikit menanggapi ada yang kurang tadi disampaikan terkait dengan salah satu unit usaha BUMDes yang disampaikan Pak Mokal baik di video maupun di tadi pada saat menanggapi terkait dengan wisata, itu ada pengambilan sampah dari BUMDes ya, betul nggih? Ini mohon dijelaskan tadi sumber dana operasional pengambilan sampah tersebut dan mungkin gaji karyawannya seperti apa, dari mana? Mungkin silahkan dijelaskan Pak Mokal. Baik, terima kasih. BUMDes, niki unik di Desa Peliatan sekali lagi, yang ngerasa di Desa Peliatan agak unik, Paman. Nang namanya direktur, mantan disebut direktur pakai dasi, tetapi gajinya masih 500.000. Kenapa demikian, Bu Niki? Kita harus akui BUMDes seperti apa. Di Desa Peliatan BUMDes hidup, nih. BUMDes Nika masih bertahan sampai sekarang karena rasa jiwa nganyahnya yang tinggi. Di mereka tidak memerlukan, bukan berarti orangnya kayatan. Rata-rata pegawainya BUMDes Nika adalah pemilik restoran, pemilik hotel, wenten yang punya Indomaret, di mana-mana ada yang pemborong dan sebagainya, pemborong hotel. Jadi mereka mau meluangkan waktunya untuk ngayah ring BUMDes. Jadi pertanyaan adalah mereka punya dapat pendapatan ya, tetapi tidak banyak. Dari mana hasil pendapatan mereka? Semuanya ada di BUMDes itu sendiri. Tidak ada mengambil di APBDes. Contoh itu yang di sampah. Di sampah itu masyarakat yang membayar sampah atau pengusaha yang membayar sampah, itu yang dikelola oleh mereka untuk menggaji para karyawannya mereka, karyawan sampahnya mereka. Jadi perputarannya di sana. Sampai mobil, sampai ban, minyak dan sebagainya semua ada di paparan BUMDes. Gaji petugas sampah juga ada di sana. Besarannya gaji petugas sampah sekarang Pak Bing 1.750.000, 1.750.000 tukang sampah. Ini kan beda lagi dengan sopir. Sopirnya kalau nggak salah sudah di atas 2 juta, sopir sampah. Mudah-mudahan Nika bisa menjawab, Pak Man. Sampun Pak Okal nggih? Nggih. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan berikutnya Pak Okal bisa menjelaskan secara singkat mungkin, mengingat waktu kita masih 10 menit kurang 9 menit. Sejauh mana investasi yang ada di Desa Peliatan dan BUMDesa dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Desa Peliatan? Silakan Pak Okal. Terima kasih. Investasi. Jadi investasi di Desa Peliatan Nika banyak. Jadi mungkin sampun disampaikan kemarin jawabannya. Mungkin nanti akan dibantu oleh kasih umum yang membidang itu. Jadi investasi ini ada, peran BUMDes juga ada. Peran BUMDes seperti ini misalnya. Seperti yang sampaikan kemarin di lorong yang Loni, Nika dibangun sedemikian rupa oleh masyarakat berbagai berbagai homestay. Nah, karena para homestay niki baru, mereka tidak tahu cara membersihkan kamar, tidak tahu cara membuat breakfast dan sebagainya. Karena niki lokasinya baru. Karena mereka itu rata-rata adalah seorang seniman. Karena amal-amalnya kita perbaiki, kita bikin cantik, bikin bagus. Jadi masyarakat secara otomatis membuat restoran, membuat hotel, kamar dan sebagainya. Nah, BUMDes perannya pada saat itu adalah memberikan pelatihan kepada anak-anak kita yang belum memiliki pekerjaan, pelatihan bahasa Inggris kita latih. Kita latih juga tentang housekeeping dan sebagainya. Pada saat mereka sudah selesai, pada saat masyarakat ini kita yang tamu niki memerlukan tukang breakfast atau memerlukan tukang pembersih kamar, itulah peran BUMDes di sana. Jadi BUMDes nanti telepon, tolong kirimkan saya tukang bersih, dikirimlah tukang bersih hasil binaan daripada
BUMDes nih. Saya kira demikian dulu, mungkin ada tambahan lagi, silakan Pak. Ada tambahan? Sudah tentu investasi niki menambah lapangan kerja, nggih, sudah pasti nih ke. Didorong itu juga banyak, paman sudah lihat nih kan, yang dulunya tidak pernah sama sekali terbayangkan oleh mereka mengimplementasikan laundry, jadi investasinya ada laundry, investasinya ada penyewaan motor, penyewaan sepeda dan sebagainya lah. Di sana sudah terlihat sedemikian rupa nih hasilnya. Tetapi secara ekonomi memang belum pernah kita nilai berapa sebenarnya nilai ekonomi dari itu karena belum pernah kita nilai. Tetapi Nika sudah diakui oleh Dirjen seluruh Indonesia, Dirjen Keuangan seluruh Indonesia pada saat Nika turun ke lapang ke daerah kami. Nika mereka makanya disebut dengan Kampung Turis Baru, investasi kerjasama dengan BUMDes. Terima kasih Pak Man. Masih ada yang mau ditambahkan, Pak Okal? Oke, dari tim, ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Oke. Nah, jika sudah cukup, mungkin Niki lanjut ke Pamungkas lah, Niki. Pertanyaan Pamungkas terakhir. Silahkan pernyataan dari Pak Mekel. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika pasca lomba ini? Karena sering kali terjadi selesai perlombaan, terjadi penurunan atau kemunduran dalam berbagai hal di desa, baik itu inovasi yang mangkrak atau kemunduran pelayanan dan sebagainya, sehingga perlu digelorakan spirit atau semangat lomba tidak hanya ketika perlombaan saja, tetapi setiap hari. Silakan Pak Mekel, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ketika pasca lomba ini? Terima kasih, silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Man. Jadi kira-kira hampir seluruh kegiatan di terjadi Bali, di seluruh hanya hadir untuk lomba. Tetapi perlu diingat sebelum lomba di Desa Pelihatan ini memang kita melakukan hal ini tidak ada hubungan dengan lomba. Dalam artian memang inilah yang kita lakukan, masyarakat yang ingin lakukan. 26 inovasi ini kan merupakan memang sumber keinginan masyarakat kami. Keinginan masyarakat kami melakukan itu. Jadi tidak ada target ke lomba. Apalagi setelah lomba. Titiang yakin masyarakat Titiang tidak akan segampang itu mengabaikan kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi komitmen kami sampaikan bahwa setelah lomba keadaan Desa Pelihatan tidak seperti ini, tapi jauh lebih maju lagi dari hal-hal yang belum kita rancang. Masih banyak kita rancang. Contoh Pak Man, Poskesdes. Kita lagi mencoba Poskesdes ini adalah Poskesdes internasional. Internasional klinik Poskesdes ini sudah kita rancang, mudah-mudahan ini selesai di tahun ini. Trotoar dari bangunan, trotoar lagi satu. Kita sedang rancang. Jadi pas setelah lomba ini akan tetap Desa Pelihatan, semua inovasi akan berjalan, manyudan akan berjalan, motor listrik akan tetap kita jalani, APBDes pasti akan kita taruh di sana juga. Jadi semua tidak ada hanya untuk lomba. Niki memang gerakan yang diinginkan oleh masyarakat untuk kita lakukan seperti niki. Karena target kami awalnya tidak lomba. Tetapi karena Bapak Camat, sarang Bapak Ring Gianyar, yang bisa mewakili, maka ada kalimat lomba. Tetapi awalnya sama sekali tidak ada kalimat lomba. Ini kita lakukan memang untuk kegiatan kita sehari-hari, kegiatan kita selama Tiang menjabat menjadi perbekal, dan harapan kita adalah setelah Tiang Dadas perbekal ini bisa dilanjutkan. Saya kira bisa karena niki jero klian salang sami sudah komitmen ini tidak hanya untuk lomba. Contoh di Tiang Malesiki Puspa Aman. Puspa Amannya Desa Pelihatan sampai sekarang masih gelontoran dananya, masih kegiatannya masih aku artinya PKK masih. Karena niki kita ada kerjasama dengan Madeti. Jadi semuanya keterkait, tidak akan hilang setelah lomba niki. Semuanya keterkait nih. Jadi tanggung jawab kita dengan pihak ketiga masih ada nikah dengan Madeti maksudnya dengan PKK-nya. Jadi pada saat Madeti niki memerlukan daun serai dan mungkin kita sudah hilang kan kita masih ada kerja. Nah itulah yang Tiang maksud. Jadi semua Tiang yakin, masyarakat kami yakin, Tiang yakin secara ke masyarakat bahwa ini adalah bukan untuk lomba desa, tetapi niki memang
hal-hal yang kita lakukan di Desa Pelihatan. Inilah statement yang terakhir, karena yang percaya masyarakat kami semua punya statement yang sama, Pesaja Makarya, Desa Pelihatan berjaya, Indonesia tangguh, Indonesia jaya, Indonesia maju, Pulau Bali menjadi ekonomi hebat. Saya kira demikian Pak Man, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Okal. Kita punya waktu 2 menit. Sisa niki berarti kita cukupkan. Oke, Atau masih ada yang mau disampaikan? masih ada yang mau disampaikan? Seizin Gianyar, seizin Pak Camat, seizin masyarakat itu yang sekali lagi apa yang kita lakukan selama niki tidak hanya berdasarkan lomba. Kalaupun kami harus mewakili Bali katanya niki seizin Pak Kabit nggih. Kita siap dan kita selalu akan melanjutkan semua program-program yang ada di Desa Pelihatan. Karena cita-cita kami seperti yang sampaikan tadi, itulah tujuan daripada pembangunan yang ada di Desa Pelihatan. Jadi niki semuanya berlanjut, semuanya inovasi berjalan, semua inovasi akan tetap bertahan dan bahkan meningkat dari apa yang sudah kita lakukan selama niki. Saya kira demikian tambahannya, jadi hampir sudah 59 detik malih. Sisa saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mendapatkan jawaban dari apa yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya kira demikian, Titiang Sinda bentuk Prama Santi, Om Santi 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 Om. Sukses semua. Terima kasih Pak Mokal. Plus untuk Desa Pelihatan. Sisa waktu beberapa detik lagi mungkin kita akhirin ya. Kita tutup. Iya. Ya demikianlah sesi tanya jawab lomba desa tingkat Provinsi Bali ini bersama Desa Pelihatan sudah kita lalui. Kurang lebih tadi 40 menit kurang beberapa detik. Kita melakukan tanya jawab dalam rangka tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Terima kasih saya sampaikan. Kami sampaikan terima kasih kepada DPMD Kabupaten Gianyar yang kali ini diwakili oleh Bapak Kabid Pemdes, kemudian Pak Camat Ubud yang selalu mendampingi Desa Pelihatan. Semoga Desa Pelihatan semakin maju. Sebelum kita akhiri mungkin kita foto bersama demen nggih. Mungkin di Desa Pelihatan ada peserta yang lain bisa ikut bergabung di frame. Bisa berdiri di belakang, di sekitar, sehingga semua bisa masuk ke frame. Di belakang, silakan. Niki banyak, silakan jalur kalian sareng sami anggota BPD sareng sami niki salah satu bentuk kekompakan kami wonten jalur desa wonten kalian adat bahwa niki lah sinergitas yang ada di Desa Pelihatan. Jadi semua memang kalau wonten napi-napi pasti hadir mereka. Bahkan yang sampaikan kemarin di desa dinas wonten bangunan, wonten gedung, wonten ruang untuk desa adat. Wonten bendesa niki yang ngantor niki wonten kalian adat, wonten kalian dinas yang juga hadir bendesa wonten siki yang mulai kali ada siki kanten mengajar di sekolah. Saya kira demikian Pak Man tambahannya. Kan kamera siap? Sampun nggih, Ibu siap? 1, 2, 3. Nggih. Sampun? Sampun. Demikianlah sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024 bersama Desa Pelihatan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami tutup sesi tanya jawab ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nggih, semua.